Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman kepadanya adalah ada satu malam dia lebih baik dari 1000 bulan. Orang yang beribadah pada malam ini, maka pahalanya lebih baik daripada orang yang beribadah 1000 bulan lamanya. Lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sebanding dengan orang yang beribadah 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Malam apakah itu? Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Kita tahu, saya tahu, Bapak Ibu juga tahu, bahkan kaum muslimin juga tahu dengan adanya Lailatul Qadar ini. Lantas, bagaimana usaha kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini? Apa yang kita lakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini? Berburu Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Terlebih sekarang ini adalah masa pandemi. Mungkin tidak Lailatul Qadar bisa kita raih. Jika kita bertanya mungkin atau tidak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Semua ada kemungkinan bagi hamba yang beriman kepada Allah, kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, melaksanakan ibadah puasa, dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan malam kemuliaan ini. Mari kita lihat, ada beberapa cara, ada beberapa etika yang bisa kita laksanakan untuk mendapatkan malam kemuliaan ini, yaitu dengan cara beriktikaf. I'takafa ya'takifu i'tikafan, berdiam diri, menetap, baik dalam kebaikan maupun keburukan. Tapi ketika iktikaf kita sampaikan pada bulan Ramadan, maka iktikaf ini adalah dalam kebaikan, berdiam diri di dalam masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas, bagaimana cara kita beriktikaf di masa pandemi ini? Maka yang pertama adalah dimulai dengan niat untuk beriktikaf. Kita yang berada di satu daerah memungkinkan untuk pergi ke masjid dan masih memang membuka kepada jamaahnya untuk beriktikaf, maka disitulah kita menata niat untuk beriktikaf di masjid tersebut. Mulai dari rumah dalam keadaan berwudu, melangkahkan kaki menuju masjid tersebut untuk iktikaf, berdiam diri, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal ibadah. Kemudian yang kedua, setelah kita berniat adalah kita harus tahu bahwa ilmu-ilmu yang harus dimiliki saat beriktikaf. Apa itu? Ilmunya adalah iktikaf itu tidak memiliki batas minimalnya dan tidak ada batas maksimalnya. Jadi kita bisa iktikaf dalam waktu yang sesaat, bisa waktu yang lebih lama, bahkan 10 hari terakhir kita habiskan di bulan Ramadan di dalam masjid pun boleh kita lakukan hal yang demikian itu. Kalau tidak bisa 10 hari full, maka ambil di malam harinya di saat kita sedang tidak bekerja. Kalau misalkan malam hari masih tidak bisa maksimal karena ada kerjaan, urusannya diselesaikan, maka kita boleh mengambil di mana malam-malam yang kita itu merasa free, tenang untuk beribadah dalam bentuk iktikaf ini. Kalau tidak ada waktunya, ambil waktu di mana kita luang. Pergi ke masjid niat iktikaf, kemudian kita duduk di situ dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan malam Lailatul Qadar, ilmu yang sampai pada kita adalah dia ada dalam satu malam penuh sampai waktu terbit fajar. Maka di saat terbit fajar itu sudah berakhirlah Lailatul Qadar. Oleh karena itulah kemudian ketika kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka waktunya adalah di malam hari. Tapi tidak menutup kemungkinan dan diperbolehkan kita itu beriktikaf di pagi hari, di siang hari, jika memang itu waktu yang kita miliki. Oke, mari kita lihat yang ketiga adalah syarat orang yang beriktikaf. Iktikaf kemudian disyaratkan bagi seorang muslim. Ya, kemudian dia adalah yang sudah berakal. Jadi tidak orang gila, tidak termasuk di dalamnya. Dan juga orang yang mumayyiz, bagi anak-anak dia sudah mumayyiz. Kalau kita sudah balik dan dalam keadaan bersih dari hadas.
Oleh karena itulah ketika kita sedang beriktikaf, maka harus terus menjaga kesucian kita. Boleh jadi di saat kita beriktikaf mungkin kita ada yang batal hadas kecil, segera diperbarui dengan wudu. Bagaimana kalau misalkan terjadi hadas besar? Maka harus diperbarui dengan mandi dan kemudian niat iktikaf lagi, disambung lagi dan disambung lagi untuk iktikafnya. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita sedang beriktikaf? Ini yang keempat. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, baik yang ada di Amerika maupun dimanapun berada, maka banyak ibadah yang bisa kita lakukan di saat kita sedang beriktikaf. Ya, tadi iktikaf adalah di masjid, di mana di situ didirikan untuk salat 5 waktu dan juga dilaksanakan ibadah salat Jumat. Amalan yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan salat fardu atau ibadah wajib di masjid tersebut. Itu termasuk amalan yang kita lakukan di saat beriktikaf. Yang kedua adalah melaksanakan ibadah sunnah, baik tilawatul Quran, sholat-sholat sunnah, berzikir, bermunajat, bertobat, mendoakan kaum muslimin pada umumnya, berdoa kepada Allah agar segera mengangkat wabah ini, kemudian menghadiri majlis taklim yang dilaksanakan di tempat iktikaf kita. Itu hal-hal yang boleh kita laksanakan di saat kita sedang beriktikaf. Boleh nggak tidur di saat iktikaf? Bolehnya boleh. Boleh, mungkin ada keterbatasan tenaga kita, di mana kita harus istirahat sebentar, kemudian bangun untuk melaksanakan dan melanjutkan ibadah yang sebelumnya. Ya, inilah kemudian amalan yang bisa kita lakukan di saat iktikaf. Lantas yang kelima, bagaimana bagi kita Bapak Ibu yang tidak memungkinkan untuk pergi ke masjid, aja tidak bisa melaksanakan iktikaf di masjid karena kondisi, misalkan kondisi keluarga, ada bayi kecil yang tidak mungkin ditinggalkan, yang harus dijaga, kemudian kondisi pandemi di daerah tersebut yang meningkat sehingga tidak bisa keluar ke masjid, dan kondisi yang lainnya. Ada uzur-uzur yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itulah bisa diganti dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, di rumah sendiri, di tempat tinggal sendiri, di kediaman sendiri, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berdoa kepada Allah agar kita dipertemukan dengan malam kemuliaan, dipertemukan dengan Lailatul Qadar pada tahun ini, dan juga berdoa kepada Allah agar ketika keluar dari bulan Ramadan tercatat sebagai orang-orang yang bertakwa, yang ibadahnya tidak hanya di bulan Ramadan tapi setelah bulan Ramadan tetap semangat untuk beribadah. Semoga ibu bapak jamaah rahimakumullah teriring doa dari kita, dan untuk kita termasuk hamba yang diperkenankan oleh Allah bertemu dengan Lailatul Qadar pada tahun ini. Amin ya mujibas sailin. Demikian sedikit nasihat untuk saya dan juga kita semua dimanapun berada. Semoga motivasi ini menyemangati kita untuk tetap menggunakan peluang ibadah, meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, wabil khusus pada kegiatan iktikaf. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.